Piala AFF U19 2026 sudah di depan mata. Turnamen bergengsi kelompok umur di kawasan Asia Tenggara itu akan dibuka dengan pertandingan panas antara Timnas U19 Myanmar menghadapi Timnas U19 Indonesia di Stadion Utama Sumatera. Namun menjelang kick-off, Kapten Timnas U19 Myanmar, Nyan Susan, dalam sebuah sesi wawancara bersama media olahraga regional, sang kapten secara terbuka mengungkapkan hal mengejutkan. Pernyataan tersebut sontak mengundang perhatian besar dari para pecinta sepak bola Asia Tenggara. Kami telah rangkum dalam video berikut ini. Pertandingan pembuka antara U19 Indonesia melawan U19 Myanmar disebut-sebut sebagai salah satu laga paling dinantikan pada fase grup. Selain mempertemukan dua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen, atmosfer pertandingan juga dipastikan semakin panas karena berlangsung di hadapan puluhan ribu pendukung tuan rumah Indonesia. Namun, suasana menjelang laga semakin memanas setelah Kapten Timnas U19 Myanmar, Nyan Susan, secara tak terduga melontarkan pernyataan yang mengejutkan dalam konferensi pers jelang pertandingan. Menurut Nyan Susan, menghadapi Timnas U19 Indonesia bukanlah tantangan yang terlalu berat bagi timnya. Ia mengklaim bahwa Myanmar sudah mempelajari pola permainan Indonesia secara mendalam. Kami sudah mengetahui bagaimana Indonesia bermain. Menurut saya, mereka masih menggunakan pendekatan taktik yang lama dan kurang berkembang. Kami telah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi semua itu, ujar Nyan Susan. Tak berhenti sampai di situ, sang kapten bahkan menunjukkan rasa percaya diri yang sangat tinggi terkait peluang timnya meraih kemenangan. Saya menghormati Indonesia sebagai lawan, tetapi kami yakin bisa mengendalikan pertandingan. Dari analisis yang kami lakukan, Myanmar memiliki peluang yang sangat besar untuk menang, lanjutnya. Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan dan memicu berbagai reaksi dari kalangan supporter kedua negara. Banyak pendukung Indonesia yang menganggap ucapan itu sebagai bentuk perang urat saraf untuk menekan mental para pemain Garuda Muda sebelum pertandingan dimulai. Di sisi lain, kubu Indonesia memilih tetap tenang menghadapi komentar tersebut. Tim pelatih disebut lebih fokus mempersiapkan kondisi fisik dan taktik tim daripada menanggapi pernyataan lawan. Laga pembuka Piala AFF U19 2026 ini pun dipastikan akan menjadi tontonan menarik. Selain pertarungan di atas lapangan, duel psikologis antara kedua kubu sudah lebih dahulu berlangsung sebelum peluit kick-off dibunyikan. Apakah kepercayaan diri Nyan Susan akan terbukti di lapangan, atau justru Timnas U19 Indonesia mampu membungkam kritik tersebut dengan penampilan gemilang? Semua akan terjawab saat kedua tim bertemu dalam pertandingan pembuka yang diprediksi berlangsung panas dan penuh gengsi. Di sisi lain berbeda, skuad Timnas Indonesia U19 untuk Piala AFF U19 2026 resmi diumumkan. Arkan Kaka, Evandra Florasta, hingga pemain diaspora dari Australia dan Jerman siap membawa Garuda Muda mempertahankan gelar juara. Timnas Indonesia U19 kembali menjadi sorotan jelang bergulirnya Piala AFF U19 2026. Berstatus sebagai tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda datang dengan skuad yang menarik perhatian karena memadukan talenta terbaik dari kompetisi domestik dan pemain diaspora yang berkarir di luar negeri. Turnamen kelompok usia paling bergengsi di Asia Tenggara itu akan berlangsung pada 1-13 Juni 2026 di Indonesia. 3 stadion telah disiapkan sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Madia. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste. Grup ini diprediksi menjadi salah satu grup paling kompetitif, mengingat Vietnam selalu menjadi rival kuat di level usia muda. Namun, jika melihat komposisi skuad yang dibawa kali ini, optimisme publik sepak bola Indonesia jelas memiliki alasan yang kuat. Hal yang paling menarik dari skuad Timnas Indonesia U19 tahun ini adalah banyaknya pemain diaspora yang mendapatkan kesempatan membela merah putih. Di lini belakang misalnya, terdapat nama Matthew Baker yang bermain untuk Melbourne City, Azar Jacob dari Sydney FC, Timothy Baker dari Western United, serta Amar Brkic yang menimba ilmu di klub Jerman, SV Darmstadt 1898. Kehadiran para pemain yang berkembang di lingkungan sepak bola luar negeri diharapkan mampu meningkatkan kualitas permainan tim, terutama dalam aspek taktik, disiplin, dan pengambilan keputusan di lapangan. Sementara itu, pemain-pemain lokal juga tidak kalah menjanjikan.
Nama-nama seperti Putu Panji Apriawan, Rafa Abdurrahman, hingga Ibra Ohorella sudah cukup dikenal sebagai talenta muda yang memiliki prospek cerah untuk masa depan sepak bola Indonesia. Di sektor tengah, Timnas Indonesia U19 memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi pembeda. Evandra Florasta menjadi salah satu nama yang paling dinantikan penampilannya. Gelandang Bayangkara EFC tersebut dikenal memiliki kemampuan distribusi bola yang baik, serta naluri mencetak gol dari lini kedua. Selain Evandra, ada pula Welber Jardim yang saat ini berkarir di Akademi Sao Paulo FC, Brasil. Kehadirannya memberikan warna tersendiri bagi permainan Garuda Muda. Kemudian terdapat Zinedine Asad dari Sydney FC dan Nazriel Alvaro dari Persib yang siap menambah kreativitas di lini tengah. Komposisi ini membuat Indonesia memiliki keseimbangan antara kekuatan fisik, teknik, dan kreativitas dalam membangun serangan. Jika berbicara soal pemain yang paling dikenal publik, nama Arkan Kaka tentu berada di urutan teratas. Striker milik Persis Solo tersebut sudah memiliki pengalaman membela berbagai kelompok umur Timnas Indonesia dan beberapa kali tampil dalam turnamen internasional. Kaka akan mendapat dukungan dari sejumlah penyerang muda potensial seperti Dimas Adiputra dari PSM Makassar, Theodor Evan Leonardo dan Irfan Abadi Saputra dari Persija Jakarta, Reno Salampesi dari Persipura, serta Isfandiar Abdillah dari Persiba. Kedalaman lini depan ini menjadi modal penting karena jadwal turnamen yang padat membutuhkan rotasi pemain secara maksimal. Status juara bertahan tentu membuat ekspektasi terhadap Timnas Indonesia U19 sangat tinggi. Pada edisi 2024 lalu, Garuda Muda sukses mengangkat trofi setelah mengalahkan Thailand di partai final. Kini, bermain di depan pendukung sendiri, target mempertahankan gelar menjadi misi utama. Tantangan terbesar kemungkinan datang dari Vietnam yang selama ini dikenal memiliki pembinaan usia muda yang konsisten. Myanmar juga tidak bisa diremehkan, sementara Timor Leste berpotensi memberikan kejutan. Meski demikian, jika melihat kualitas skuad yang tersedia saat ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali melangkah jauh. Perpaduan pemain lokal berbakat, talenta diaspora yang berkembang di kompetisi luar negeri, serta pengalaman beberapa pemain yang sudah mencicipi atmosfer internasional membuat Garuda Muda layak disebut sebagai salah satu favorit juara Piala AFF U19 2026. Di sisi lain berbeda, pelatih kepala Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, memimpin langsung sesi latihan skuad Garuda Muda di Stadion Madia 1, Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu, 30 Mei 2026. Latihan tersebut menjadi bagian penting dari persiapan akhir menjelang laga perdana ASEAN U19 Boys Championship 2026 menghadapi Myanmar yang akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Senin, 1 Juni 2026. Dalam sesi latihan yang berlangsung dengan intensitas sedang tersebut, Nova tampak memberikan berbagai instruksi kepada para pemain, mulai dari penguatan aspek taktikal, transisi permainan, hingga pemantapan mental bertanding. Laga melawan Myanmar dinilai akan menjadi ujian awal bagi Timnas Indonesia U19 dalam upaya meraih hasil maksimal di turnamen bergengsi tingkat Asia Tenggara tersebut.